Kalau zaman dulu coba. Nih, orang zaman dulu nih datang. Selamat ulang tahun. Zaman dulu baru niatnya aja udah hilang ya. Nah, kalau zaman dulu coba ngomong begini. Gua nggak bisa ketemu emak. Ini juga karena kita belum nonton. Sini. Salah. Oh, Mbak Ade duduk di sini, muter sendok saya. Boleh. Boleh di sendok. Boleh terakhir saya bicara terhadap masyarakat saya? Iya, silakan. Boleh? Oke. Apa? Ayo silakan. Bapak Presiden kita akan mengangkat orang-orang yang di bawah garis kemiskinan menjadi tepat di garis kemiskinan. Bang Rajil. Iya Bapak. Bang. Iya Masih Bapak. pas juga dong. Bang Rajil. Iya Bang Rajil. Bapak. Iya Bapak. Gagah deh pakai jas. Oh, makasih. Apa katanya apa? Gagah katanya pakai jas. Enggak, saya kagum aja sama Bapak SBY yang optimis terhadap pembicaraan terhadap pengangguran, memberantas kemiskinan. Nah, tanda kutip nih, memberantas bukan dalam arti kemiskinan di apain, enggak lah. Dihabiskan. Diangkat derajatnya. Masalah KPK, masalah KPK bisa juga. sih. Kenapa, Bapak Arsyad? Kalau bisa sih KPK jangan dibubarin gitu. Iya. Tuh. Tuh, saya Kalau juga nggak bisa- bilang bubarin KPK. Kalau bisa makin dianukan aja gitu apa semacam undang-undangnya dibikin aja lagi gitu khusus buat KPK. jadi- Nggak usah ngikut ke iya. Lebih berbicara keindependenannya ya? Kan sekarang kan masih lembaga ya. Lembaga, iya emang lembaga KPK. Iya, kenapa nggak dianukan aja disahkan aja langsung jadi Disahkan. apa Kan kemarin gitu. mau dibubarkan karena dia adalah sebuah apa? Maksudnya biar Lembaga sendiri, doang. independen gitu. Jadi tanpa ada campur tangan partai-partai politik ataupun orang-orang yang Iya. berkepentingan. Sip. Oke. Nah, Bapak Arsyad ini cerdas. Saya seneng kalau penelpon tuh Bapak Arsyad. Makasih Bapak. Selamat malam. Salam buat keluarga. Seneng saya. Ih, lihat dia aja optimis terhadap Bapak SBY yang pagi-pagi sahur di jam 4. Oh, Nggak tidur lagi tuh nyiapin pidato jam 10. Ngantuk. jangan-jangan yang bangunin orang tahun juga dia. Ya enggak lah Bang, masa presiden Mas bangun. Ragil denger ya. Saya optimis dengan Bapak SBY karena Bapak SBY itu ibaratnya gini, dia kan pemimpin. Iya, Dia pemimpin. nyatat dia cuman gini. Tapi yang di bawahnya itu loh Mas Ragil. Kalau ketuanya bilang jalan tapi anak buahnya nggak jalan gimana Nah, caranya? ini gue mau jalan juga. Gini. Ari mau kemana tuh? Oh mau ke PJT nih. Mau dikasih tahu dulu. Nih, Bapak SBY juga perkuat perlindungan TKI. Dia juga menyebutkan itu. Astagfirullahaladzim. Rapel. Rapol, bukan rapol. Kalau kamu ketemu sama orang pakai jas, pakai peci, bukan rapol, bukan. Jalan set sampai sini, karbol, gitu. Kenapa? Lapor. Iya, Pipi lapor. ragil. Apa? Pipi ragil. Pipinya. Ya emang bener, dia bilang pipi karena Mas Ragil tuh sekarang lehernya pipi semua. Pipi semua. Jadi aku bilangnya pipi. Jadi bilangnya pipi. Saya Ya kan? Lihat deh, ya kan? Coba tolong di close up. enggak. Saya Bahaya loh Mas Ragil, Saya orang bilang semakin kepada bertambah Mimi. usia, tambah tua, tambah gemuk tuh nggak bagus. ini mau ngomongin Bapak SBY apa enggak? Gue buka nih jasnya nih. Obesitas kurang ajar. Aku tadi ketemu supir busway di bawah. Katanya sewa jasnya boleh diperpanjang 2 jam lagi. Terus itu, besok di kantor ini ada upacara. Saya udah tahu upacara karena besok tanggal 17. Iya. Kalau tanggal 18 itu bukan upacara. Tapi kan Mas Ragil belum tahu. Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Saya ulang tahun. Kostumnya bendera dong. Nah, gitu ya. Mas Ragil, Apa sayang? tapi kan belum tahu dress code buat besok upacara apa. Apaan? Polkadot. Apa? Polkadot. Besok upacara pakai polkadot. Gimana Mas Ragil? Udah kebayang belum kostum buat Kalau besok? polkadot jangan dong Mbak Ade, please deh. Masa polkadot? Iya kalau pada pakai polkadotnya kecil-kecil, kalau gede-gede. Nggak apa-apa, yang penting polkadot. Soalnya aku tuh dari kecil tiap upacara merah putih mulu. Kan bosen. Gini ya, ini kantor Sun TV, bukan Dufan. Iya kayak badut pakai polkadot. Kan Dufan juga di Jakarta, deket-deketan. Maaf nih. Nih, tuh
Tuh kan ngomongin sekolahan. Sekarang Salah satu. enggak, saya cuma bingung ngomongin cewek ya. Untungnya HRD, saya agak ngeri kan. Lu lihat gespernya aja kayak ini. Hadiah Elias Pikal juara tinju. Ini masalah sekolah nih, udah omongin dah. Nih ya, masalah sekolah. Tadi kan pemerintah bilang, Pak SBY bilang pemerintah mau di... Itu lucu. Kan gua tawanya aja telat. Udah. pendidikan mau dinaikkan. Oh iya, pendidikan bukan dinaikkan, tapi Maksudnya- pendidikan akan lebih diperhatikan Iya. dengan dananya akan lebih besarkan untuk pemerintah mulai berpikir bahwa generasi penerus bangsa harus mengenyam pendidikan selayak-layak. Sekarang saya mau Mas Ragil kasih saya contoh sekolah yang bagus dan murah. Maksudnya? Coba kasih saya contoh sekolah yang berkualitas bagus dan murah, tapi Banyak. tidak swasta ya. Oh banyak. Mana? Yang disokong oleh pemerintah. Mana? Banyak. Cuma nih kan, dana dari pemerintah. Tadinya tuh sekolah harusnya bagus. Cuman diselewengan jadi nggak bagus sekarang. Kan tadi saya bilang bahwa Bapak SBY membutuhkan lebih baik daripada Bapak nih bilang gini akan lebih baik kalau Bapak SBY ini ngomongnya gini. Saya akan menegur bawahan-bawahan saya, menteri-menteri saya, pembantu-pembantu saya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Oh udah, Bapak SBY sangat kecewa terhadap anggota-anggota dewan yang terhormat yang menyalahgunakan budget-budget untuk urusan kayak mobil pribadi, rumah pribadi, istri enggak lah, rumah dinas pribadi. Kalau cuma bilang kecewa semua orang bisa. Oh, Misalnya enggak, aku nih, aku punya pembantuku mencuri. Terus aku cuma bilang, aku kecewa sama kamu karena kamu mencuri. Selesai. Enggak kan? Kamu keluar karena kamu sudah mencuri. Selesai. Ini enggak, cuman saya kecewa. Ya karena Bapak SBY orang Indonesia, kecuali Bapak SBY orang Jepang, dia akan bicara saya kuciwa. Itu. Iya. Tuh ada Telepon. telepon tuh. Mbak, nih. Nih Rangginang yang angkat nih. Halo, mati. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Alung saya, Bu. Oi, Bapak Bubaran Alung. kantor. Onde mande. Mas Ragil silakan. Bapak Alung, Ya, Pak. sehat Bapak? Kurang sehat, Pak. Oh, kurang Kurang sehat. Ekonominya. Oh, ekonomi. Kalau ekonomi bisa lah kita cari bersama. Bapak Alung, menurut Bapak Alung, pidato Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tadi pagi jam 10. Gimana menurut Bapak Alung? Ya intinya apa yang mau dikomentari pidatonya itu? Semuanya pidato ini kan retorika, Pak. Retorika ya, Pak? Iyalah. Mana 66 tahun kita kayak gini juga nya. Loh kan baru tadi Pak pidatonya, berarti tunggu besok dong. Kan baru tadi pidatonya, jangan yang udah ini. Yang udah lewat nggak dihitung Pak, yang udah lewat nggak Yang baru dihitung. tadi nih, baru jam 10 tadi nih. Baru berapa jam? Katanya pengalaman guru yang terbaik, Pak. Oh, pengalaman adalah guru yang paling baik kalau Bapak nama gurunya Bapak Pengalaman. Iya, guru saya namanya Pak Toto. Bukan Pak Pengalaman. Ya, coba tengok Indonesia, Pak. Dari 177 negara nomor 66. Oh iya, benar. Berarti matching ya. Benar. Mas Ragil tuh bilang bener tahu apa bener nggak tahu? Enggak, maksudnya Yang kedua. Kan dijelasin. Negara kita Indonesia urutan ke-66 dari abjad, emang benar. Nomor 66. Yang Bapak Alung emang apaan? Abjad. Indonesia tuh nomor 66. Wah, nggak pernah baca buku sih. Pak, ngobrol sama dia aja nih, Pak. Nih yang lebih nggak nyambung. Presiden juga sama tukang obat, Pak. Iya. Tukang obat, pelaku obat. Tukang. Presiden itu sama dengan tukang obat tuh, Pak. Oh, begini Bapak. Begini Ya. Bapak. Kalau Ya. bicara tukang obat, itu dia akan memberikan suatu sampel daripada produk yang mujarab. Kalau Bapak SBY tidak produk, tapi pola pikir, rencana kerja, dan teamwork. Tolong diulang teamworknya. Tolong difoto ya. Tolong diulang. Enggak. Iya ketawa dia. Oke Pak, jadi jangan samain sama Kang Obat, karena itu pola pikir, perencanaan, planning, POAC. Planning, organizing, actuating, POAC.
controlling CH-nya apa? Rolling. Oke, Bapak Alung. Terima kasih Bapak Alung. Salam buat keluarga. Horas. Mas Ragil, kenapa sih dari tadi ngomongnya teriak-teriak? Sarungnya hilang ya yang biasa di sini. Kurang ajar. Mbak Ade maksudnya apa? Unyil ya? Unyil. Jangan suka main unyil. Ya udah aku mau cari sarung dulu ya buat Mas Ragil. Mumbul. Ya, mumbul. Ya. Udah deh pokoknya. Gini. Mas Heri, Mas, Iya, tadi saya ke Cikeas, dari ujung ke ujung itu orang pada setel musik lagunya Gunung Kembar semua. Jalan-jalan ke Gunung Kembar. Salah lu udah salah nyanyi lagi. Ini lagunya dia. Cobain jangan, dibuka jangan, cukup liatin aja gitu. Itu konotasinya beda. Nih, masalah TKI. Iya nih, ini ngomongin masalah TKI. Masalah TKI. Gunung Kembar, Gunung Kamu Kembar. kan dari kemarin mau jadi TKI. Iya. Nah, Bapak Presiden bilang tahun depan sudah tidak ada lagi pengiriman pembantu. Oh bukan. Bapak Presiden akan ini masalah TKI. Ini maaf nih. Gimana sih? Saya jelasin. Yang bener yang mana nih? Nah, Bapak Presiden bilang bahwa TKI itu merupakan harkat dan martabat bangsa. Allah Akbar. Tapi yang dikirim adalah kebanyakan 60% pembantu. Tuh. Untuk Berarti itu, martabat bangsa Indonesia adalah untuk itu, kedepannya Bapak Presiden kita, Bapak SBY tidak akan mengirimkan TKI itu sebagai pembantu. Sebagai Nah, apa? makanya kan dia jadi pembantu. Majikannya akan dikirim. Ngapain kita dikirim di sana? Mencoba jadi pembantu di sana. Kali aja dia kolaborasi ya. Kolaborasi. Enggak lah. Yang jelas, insya Allah warga negara Indonesia yang mempunyai intelektualitas Ya. dalam bidangnya. Misalnya teknologi. Bagus. Jangan salah loh. Bapak Bapak B.J. Habibie Ya. itu bilang, Bilang apa? warga negara Indonesia. Aduh, Nyangkut. aduh, Bapak B.J. Habibie pernah bilang. Oh, kirain lawan. Gitu. Banyak yang sekolah di Jerman, Ya. bagus. Cuma yang di Jerman sekolah males pulang, Kenapa bisa masuk pulang? gajinya kecil. Itu salah Aja satu. dong. Dia Ini netep ya. di Jerman. Karena bagaimanapun di sana itu lebih menghargai otak daripada tenaga, sedangkan di kita tuh masih nggak ada. menghargai tenaga daripada otak. Oh, berarti di sini nggak ada otak ya? Di sini ada otak, kita dibikin sob. Gini Mbak Seli, kalau berbicara masalah di Indonesia tidak menghargai otak dari mendingan otot, salah juga. Itu hanya segelincir orang yang mempunyai pola pikir yang menyempit. Jadi jangan otak, otot mendingan. Nah, nih, udah nggak ada otak, nggak punya otot, Nggak punya otak. berarti itu otet. Otak. Iya. Otaknya punya otak ya. Iya, jadi enggak. Banyak sekali warga negara Indonesia yang mempunyai intelektualitas Ya. yang tidak kalah dengan orang-orang luar. Contohnya, Itu jelas tidak kalah sekarang gini. juara fisika, juara kimia dari Indonesia loh, Olimpiade juara fisika, juara kimia. Itu dia, itu bener banget. Sekarang gini, yang bikin lagu game Mario Bros ternyata orang Indonesia Oh loh. iya? Iya kan? Tapi kenapa? Yang bikin. Enggak. Itu Mario Bros kenal nggak sama Mario Teguh? Enggak ya? Udah gitu banyak sekali orang muda Indonesia. Iya. Orang muda Indonesia yang bekerja menjadi profesor di luar negeri. Kenapa mereka tidak mau bekerja di Indonesia? Karena di kita tuh masih banyak banget sistem KKN. Di kita banyak banget sistem ras. Ini. KKN tuh dari Jepang. Emang apa KKN? Kura-kura ninja. Michelangelo. Salah, KKN itu kanan kiri kena. Nih KKN-nya. Kanan, kiri, nancap. Yang bener tuh mereka tuh harusnya kerja di sana, Ya. belajar di sana, pulang tuh untuk membangun Indonesia. Bener Ini tuh. enggak. Ini enggak. Datang sono. Buat bangun sono. Jangan menyalahkan warga kita yang menetap di luar negeri. Ya. Mungkin dia mindset yang ada. Pak, rambut gondrong potong tuh. Presiden gondrong mana ada. Gak enak sama masyarakat. Itu dia, saya menjelaskan. Yang penting penampilan begini, Yang penting tapi program lancar. Oh. Untuk apa rapat? Biasanya programnya tersendat. oh iya, mendingan rambut begini, program lancar, buang air nggak lancar.
Itu Mbak Sally. Mereka tuh bukannya nggak mau kembali ke Indonesia, karena mereka berpikir untuk teknologi ya. Iya, iya. Saya punya teman di Jerman. Di sana kerja atau mana tuh? Nyasar sampai sekarang. Gua teleponin susah. Mau pulang kagak ada duit. Iya. Terus di mana di sana? Di Australia. Hah? Di Australia teman saya Kerja. ngangon kanguru. Kerja tapi kan. Jadi itu harus berpikir seperti itu. Mbak Sally, kalau Bapak Presiden kita berbicara kepada rakyatnya, harusnya rakyatnya mendukung 100% biar negara ini berubah. Saya mendukung Bapak SBY merombak semua jajarannya. Cari yang tidak dari partai. Cari yang memang orang-orang yang pandai, berpotensi tapi tidak dari partai. Saya tahu tuh salah satunya. Di mana tuh orang? Di Cipinang. Ada, ke penjara. Berarti nggak salah. Iya. Itu dia 5 tahun di Meksiko. Wah, siapa tuh? Di Meksiko dia 5 tahun. Sekarang, kalau masalah pendidikan, padahal gaji PNS dan guru itu sudah naik sampai 65%. Tapi lihat masih banyak PNS berkeliaran. Jangan. Guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dana bos masih dicatut. Padahal gajinya udah dinaikin. Dulu mereka tuh dapat beras jatah protes. Kerjanya sampai dulu ada lagu Umar Bakri yang naik sepeda. Sekarang nggak ada guru naik sepeda. Motor sekarang Umarnya. Umarnya naik motor. Tapi masih aja nyelewengin. Dulu nggak ada guru nyelewengin. Iya, tapi apakah karena segelincir oknum PNS ataupun guru bertingkah pola seperti itu disamaratakan semua? Mas sakti loh mas. Ngomong sambil tutup mata gitu. Sakti gitu tadi. Saya sambil mikir apa yang saya omongin gitu. Iya, jadi pada dasarnya tuh jangan pernah membuat sekelompok golongan itu disamaratakan. Enggak, kalau segelintir orang itu oknum. Harus gimana Mbak dong? Sally? Mbak Sally? Halo? Maksud aku gini, gimana kalau sekali-sekali Pak SBY itu kumpulnya tidak bersama dengan menterinya? Sama siapa? Karena kalau Pak SBY ngumpulnya sama menteri, begitu tanya, Menteri Pendidikan bagaimana? Aman Pak. Menteri Perumahan bagaimana? Aman, mantep Pak. Ya kan? Ini. Sekali-sekali Pak SBY itu turun, nggak ngerti pemerintahan. ngobrolnya sama kita. Nggak ngerti Karena pemerintahan. kita yang tahu, kita bisa ajak, Pak, Kak. kalau perlu Pak SBY nyamar nih kayak zaman cerita dongeng. Iya. Ya kan, pangeran nyamar, Jadi- dia jalan ke bawah, ada PNS yang ini. Ngeliat oh, jadinya. sekolahan Ini. begini. Oh ini, harusnya itu. Jangan nonton denger film. kebanyakan ini. Banyak nonton film. Mas Agil. Loh, aku dikasih janji-janji dong. Jadi, kalau Bapak SBY seperti itu di film. Bapak SBY udah tidak bicara ngumpul dengan para menteri. Gimana pendidikan? Enggak. Udah nggak bisa ya sekarang Udah ya? enggak, karena menterinya kan sibuk. Oh, iya. Sebulan itu Bapak SBY. Bingung Mas dia. Eli, berarti sekarang Pak SBY bukan waktunya Gini. untuk ngumpul-ngumpul. Nih gini nih ya. Bagi berita. Anda tahu Bapak Taufik Kemas? Tahu kenapa Bapak Taufik Bapak Kemas? Taufik Kemas, suami dari Ibu Mega. Tahu yang Iya, masih kepengen banget jadi ini. Ya, walaupun Ibu Megawati tadi nggak ada, ya saya tahu lah. Ada Megaria sini dekatnya. Itu bilang, presiden memang harus menjual mimpi. Jual mimpi. Jadi presiden harus menjual mimpi. Kalau tidak, nanti nggak laku. Pidato presiden memang harus memberi harapan. Karena pada saat presiden memberi harapan yang bagus, nilai positif untuk masyarakat, itu timbal balik kepada masyarakatnya akan positif. Kenapa dia Pada nggak- saat presiden, sekarang gini, presiden ngeluh, lo ngomong. Presiden ngomong bener, lo ngomong lagi. Presiden suruh ngapain? Sing cangkemet dewe. Mas Eli, Mas Agil. Presiden aku suruh untuk bertindak, tidak untuk Ini bicara. negara udah kacau. Saya Nggak nyangka. Bapak Presiden udah gitu sini masih jualan. Itu dia tuh jualan mimpi. Jualan mimpi. Bapak Presiden jangan jualan, Pak. Di rumah aja udah. Dengerin. Lo kan OB. Obe. Artinya office Office. boy. Boy. Jangan sampai lo ngomong begitu orang nonton OB. Kenapa ya orang perempuan dongo, dibilanginnya gitu. office boy juga? Hah? Padahal kan cewek. Oge. Office geblek. Enggak dong. Hobi dia, Black. Jadi gitu, ya. Presiden belum selesai. Oh, iya. Aduh. Jadi Dia mau ngelaporin masalah pemerintahan. Mas Ari, Mbak Sally ini selalu underestimate iya. terhadap pemerintahan kita. Under Bawah. bawah. Underestimate nggak ngerti juga. Estimate.
Astagfirullahaladzim. Under itu bawah. Gini aja deh, Iya. Mbak Sally ini terlalu underwear terhadap. Nah, itu gua tahu. Nah, adalah. Gue yakin. Masalahnya pola pikirnya standar itu aja. Gua Iya, kira. terus. Jadi pada saat Bapak Presiden berpidato, salah. Hmm. Pada saat Bapak Presiden kita, Bapak SBY mengeluh, salah. Bapak SBY itu harus berbuat apa? Yang Kalau bener. soal tindakan, program, rencana Nih kerja. maaf deh ya, Anda baru kali ini nih presiden dasinya kayak janda kerawang deh. Iya. Pemerintah sekarang lebih terbuka Iya, untuk iya. dikritik asal. Nih, bubaran kantor, bubaran kantor. Kenapa? Tayang orang-orang pemerintahan yang DPR, MPR, legislatif, Nonton. eksekutif, presiden, Nonton. menteri itu pada nonton dan mereka welcome terhadap kritikan kita. Toh sampai sekarang tayangan kita masih fine-fine aja. Fine. Iya fine. Kalau zaman dulu coba. Nih, orang zaman dulu nih datang. Selamat ulang tahun. Zaman dulu Besok, baru niatnya besok. aja udah hilang ya. Ah, kalau zaman dulu coba ngomong begini. Gua salah. nggak bisa ketemu emak. Ini juga karena kita belum nonton. Sini. Salah. Oh, Mbak Ade duduk di sini, muter sendok saya. Boleh. Ngikutin sendok. Boleh sendok. Boleh terakhir saya bicara terhadap masyarakat saya? Iya, silakan. Boleh? Oke. Apa? Ayo silakan. Temenin. Berdiri. Nih, ajudan harus ada di sana. Ini kamera ini nih. Kayak kamera ini, oke. Saya tekankan bahwa Indonesia bukanlah gagal. Sebagaimana dikemukakan sejumlah kalangan beberapa waktu yang lalu. Bapak SBY, Bapak Presiden kita yang kita cintai, optimis kita bisa masuk ke dalam 10 besar untuk negara-negara yang tidak terpuruk lagi. Merdeka. Merdekain Mbak Sally. Merdeka. Mbak Sally, ya kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Oh, ngarep banget. Mantep, gue kena mantep. Mbak Sally ya. Lanjut. Oke.